Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan rahmatnya, senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua, ke muka bumi ini, ke alam semesta. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya inilah kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa beribadah, untuk ruku', untuk sujud, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga atas segala rahmat kasih sayangnya, atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala nikmat, segala rahmat, segala bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah, untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, semoga segala usaha kebaikan kita, amal soleh kita menjadi pahala simpanan, pahala yang kelak bisa menyelamatkan kita dari siksaan azab di neraka. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dengan seluruh daya dan upayanya, dengan harta dan jiwanya, dengan segala usahanya sehingga sampai kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontoh, meniru, mentoladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya untuk menjadi umat yang dicintai oleh beliau, yang kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Surat ini dinamakan surat Al-Lail karena awalnya ada sumpah wal laili idza yaghsha. Ada yang menyebutnya juga surat wal laili. Ada yang menyebutnya juga surat wal laili idza yaghsha. Tapi mayoritas menyebutnya surat Al-Lail. Jumlah ayatnya ada 21. Makanya dari surat ini untuk pembahasan berikutnya itu pembahasannya sudah ya agak banyak ayat-ayatnya.
Karena batasan ayat-ayat atau surat-surat yang pendek itu dari wadduha ke bawah. Sekarang al-lail sampai ke atas nanti pembahasannya mungkin agak lebih panjang. Mungkin satu surat 2 kali pertemuan atau bisa lebih. Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika dia sudah menutupi. Kemudian wan nahari idza tajalla, demi siang ketika sudah terang benderang menyinari dengan cahaya yang terang. Kemudian wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nanti ada 2 pendapat, ma-nya ini sebagai apa? Wah, ini bahasa Arab. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam, syatta. Fa amma man a'ta wattaqa, sedangkan orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, percaya, bil husna, dengan kebaikan. Ada yang menerjemahkan al-husna ini adalah surga, percaya dengan adanya pembalasan yang baik kelak di hari kiamat. Fasanuyassiruhu lil yusra, kelak kami akan memudahkan segala urusannya menjadi mudah, mempermudah jalannya kepada segala urusan yang gampang, yang mudah. Sedangkan yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna, sedangkan orang yang bakhil, yang pelit dan merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan, mendustakan hari kiamat, mendustakan adanya surga, enggak percaya adanya surga dan neraka. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan jalannya kepada kesulitan, dimudahkan jalannya menuju kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak berguna kepadanya hartanya yang dia kumpulkan, yang dia pelit dengannya, idza taradda, kalau dia sudah binasa, kalau dia celaka, kalau dia sengsara. Inna alaina lal huda, sesungguhnya milik kamilah segala petunjuk, hidayah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kami pula kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Fa'anzartukum naran taladda, maka aku peringatkan kalian tentang neraka api yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, paling sengsara. Siapa? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling, mendustakan kebenaran dan berpaling dari kebenaran, tidak mau mengikutinya. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan dari neraka itu orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, dialah orang yang memberikan hartanya untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidak ada seorang pun di sisinya yang punya jasa kepadanya sehingga dia harus membalas kebaikannya. Dia enggak punya hutang budi untuk berbuat baik. Dia berbuat baik karena cinta dengan kebaikan. Jadi dia berbuat baik bukan gara-gara dia punya hutang budi, sebagai balas budi atas
jasa, atas kebaikan orang lain. Dia ikhlas lillahi ta'ala. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kebaikan yang dia lakukan kecuali hanya mencari, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya yang maha tinggi. Keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yardo, dia kelak akan ridho, dia kelak akan puas dengan pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini diawali dengan wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika sudah menutupi, meliputi, ketika kegelapan itu sudah menyeliputi seluruh bumi dan isinya. Ada yang mengibaratkannya, karena ayat ini, surat ini, ada yang mengatakan atau berpendapat surat yang ke-9 atau yang ke-10 diturunkan. Jadi dia diturunkan setelah surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi masih di awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Diibaratkan wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika sudah meliputi, menutupi alam semesta. Ketika kegelapan itu menguasai suatu keadaan, suatu wilayah. Ketika kesyirikan itu merajalela, menguasai masyarakat jahiliyah. Ketika kebodohan itu menjadi mayoritas. Ketika manusia menyembah kepada makhluk, bahkan kepada benda mati yang tidak bisa memberi manfaat, tidak juga bisa menghilangkan mudarat, tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa menghindarkan atau menyelamatkan dari mara bahaya. Ketika manusia dalam keadaan kebodohan jahiliyah, ketika segala kemaksiatan dianggap biasa, ketika anggapan-anggapan jahiliyah itu masih berlaku, ketika wanita dianggap sebagai beban, sehingga orang atau keluarga yang melahirkan anak perempuan dia malu karena anak perempuan dianggap sebagai beban, tidak bisa ikut membela kehormatan keluarganya, tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa untuk bekerja, tidak bisa untuk berperang, justru akan membebaninya, menjadikan keluarganya bertambah payah, tambah miskin. Makanya ada keyakinan sebagian jahiliyah yang membunuh anak perempuannya ketika lahir, dikubur hidup. Karena itu sebagai aib, sebagai beban, tidak bisa membela dirinya. Nanti kalau dia dirampas, nanti kalau dia diperbudak, nanti kalau dia diperlakukan dengan semena-mena orang lain, maka dianggap sebagai beban. Wal-laili idza yaghsha, ketika kegelapan meliputi seluruh masyarakat, ketika masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW masih berfaham jahiliyah, ketika kesyirikan merajalela, ketika dakwah tauhid itu belum bisa diterima di seluruh masyarakat waktu itu. Ketika orang beriman justru disiksa. Ketika ada orang yang masuk Islam diseret, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh, dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika malam menyelimuti, ketika kegelapan, ketika jahiliyah, ketika kebodohan itu menjangkiti seluruh masyarakatnya, maka surat ini berbicara tentang keadaan yang seakan-akan gak ada harapan. Nabi Muhammad SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, maka yang hijrah ke Madinah mungkin hanya sekitar puluhan, 70-an atau kurang lebih 13 tahun. Dan yang hijrah ke Habasyah ada 100-an selama 13 tahun.
seakan-akan gak ada solusi. Kok begini amat masyarakatnya, penuh kegelapan, jahiliyah. Ini kalau kita fahami maknanya. Kita kemarin membahas juga di surat Wadduha dan seterusnya, nanti kita ke atas ini membahas di awal-awal itu selalu dengan sumpah. Kemarin kita membahas Wadduha sama walaili idza saja, ketika malam, Wadduha demi waktu duha, walaili demi waktu malam, idza saja ketika sudah tenang, ketika sudah gelap, ketika sudah sunyi. Maka jangan putus asa. Setelah malam pasti ada wan nahari idza tajalla, demi siang yang terang benderang. Dua, sumpah yang pertama ini adalah dengan waktu, demi waktu malam yang demi waktu malam atau demi malam yang telah menyelimuti bumi ini dengan kegelapannya, yang menjadikan semuanya menjadi tidak nampak, tidak kelihatan, tertutupi. Ketika kebenaran tidak bisa mengalahkan kebatilan, tetapi yakinlah nanti ada wan nahari idza tajalla, demi siang ketika dia sudah terang benderang, akan ada cahaya tauhid yang akan menyinari seluruh alam semesta ini, yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yang menyadarkan manusia kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini demi malam dan demi waktu siang. Lalu apa yang sebenarnya diinginkan dari waktu siang dan malam ini? Kalau kita bahas yang kemarin, walaili idza saja, ketika malam itu sudah tenang, sudah gelap gulita, di puncak kesunyiannya, maka kita diperintahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, untuk menjemput hidayah itu, untuk kamu tetap istiqomah dalam dakwah walaupun kamu dihina, dilecehkan, walaupun kamu direndahkan, diejek, dicemooh karena mendakwahkan tauhid, maka bangunlah ketika malam sudah gelap gulita itu, tundukkanlah dirimu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah di malam hari, illa qalila, kecuali tinggal sedikit, nisfahu awingkus minhu qalila, setengah malam atau kurangi sedikit lagi. Bangun di waktu malam untuk menundukkan, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal malam itu adalah waktu nyenyak-nyenyaknya, waktunya orang untuk istirahat. Kalau dalam surat Al-An'am ayat 96 disebutkan, ini dulu kita membahasnya di surat Al-Falaq malah, tentang apa arti falak, yang kita artikan fajar. Qul a'udzu birabbil falaq, demi aku berlindung dari Tuhan yang menguasai waktu subuh. Al-Falaq juga artinya membelah. Maka dalam surat Al-An'am ayat 96 itu falikul isbahi, yang membelah waktu subuh dengan cahayanya, dengan cahaya fajar. Wa ja'alal laila sakanan, dan menjadikan waktu malam sebagai sebagai waktu istirahat, dan menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk istirahat. Wasyamsa wal qamara husbana, dan matahari dan bulan sebagai perhitungan waktu. Jadi nanti di surat-surat setelah wadduha itu kan, wadduha demi waktu duha awalnya. Surat yang kita bahas sekarang walaili, demi waktu malam. Nanti kita membahas surat wasyamsi waduhaha, sampai ulang lagi ada wan nahari idza jallaha,
wal laili idza yaghsha. Nanti kita membahas lagi wal fajri, demi waktu fajar. Banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Bagaimana memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada yang terbuang sia-sia. Falikul isbahi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membelah waktu subuh. Wa ja'alal laila, yang menjadikan waktu malam sakanan, tempat istirahat atau waktu istirahat, untuk istirahat. Normalnya orang itu kerja di siang hari, istirahat malam hari. Dijadikan gelap untuk rileks, untuk istirahat seluruh anggota tubuhnya. Wasyamsa wal qamara husbana, dan matahari dan bulan sebagai perhitungan. Perputaran matahari dan bulan ini menjadi perhitungan tahun, menjadi perhitungan hari, bulan, tahun. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah kekuasaan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Ini malam sebagai waktu istirahat. Dalam surat Al-Furqan ayat 47 disebutkan, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian malam libasa, pakaian yang menyelimutimu. Maka kita nyaman istirahat di malam hari. Wan nauma subata, dan tidurmu sebagai waktu istirahat, untuk merelaksasi tubuhmu yang lelah, yang penat bekerja di siang hari. Wa ja'alan nahara nusyura, dan dijadikan siang hari waktu untuk bangkit, untuk bekerja. Ini tentang malam dan siang. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu malam untuk istirahat. Apakah kita tidak mau bersyukur? Apakah kita tidak sadar bahwa dikilirkannya siang dan malam ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sering kita baca adalah surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang memikirkan, mengingat-ingat, berzikir Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri maupun duduk, wa ala junubi, dalam keadaan berbaring. Dalam segala kondisinya dia selalu memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian dia berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, enggak ada satupun makhlukmu, ciptaan yang Engkau ciptakan ini sia-sia, batil, enggak ada. Semuanya ada gunanya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jagalah kami, lindungilah kami dari api neraka. Itu tentang siang dan malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam ketika menutupi, meliputi seluruh yang ada di permukaan bumi, dan demi waktu siang. Kalau dalam surat An-Naba disebutkan bahwasanya malam itu untuk istirahat dan siangnya untuk bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ke-8
Wa khalaqnakum azwaja. Kami menciptakan manusia kalian itu berpasang-pasangan. Makanya ayat berikutnya wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan kalian manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai waktu istirahat, mengembalikan kesegaran, kekuatan kalian. Wa ja'alna laila libasa, kami jadikan waktu malam itu sebagai pakaian yang menutupi kalian, menjadikan kalian bisa istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya, kami jadikan waktu siang itu untuk ma'asya, cari maisha, untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk bergerak, untuk mengukir prestasi, untuk beraktivitas. Lalu apakah kalau kerja di malam hari tidak boleh? Boleh-boleh saja. Tapi mayoritas manusia tentu bekerja di siang hari. Tidak ada yang dilarang. Kemudian wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, ma di sini kita akan membahasnya secara bahasa. Ma di sini apakah ma masdariyah atau ma al-mausulah? Ma masdariyah artinya yang tadi wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi khalaqa itu artinya menciptakan. Demi apa-apa yang demi penciptaan, dari kata kerja dibendakan, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ada hikmahnya. Kemudian ma ada yang menafsirkannya ma al-mausulah. Mausulah itu yang artinya alladzi, demi yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya demi Allah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri. Dua-duanya bisa dipakai dan dua-duanya bisa tidak bertentangan dalam penafsiran ayat ini. Berarti 4 atau 3 hal ini sumpahnya. Demi malam ketika sudah meliputi dengan kegelapannya. Demi siang dengan terang benderangnya, dengan cahayanya yang menyinari segala sesuatu, semuanya menjadi nampak, menjadi jelas. Kelak akan muncul dakwah tauhid ini yang semua manusia tersadar bahwa tidak pantas manusia itu menyembah, tunduk, takluk kepada makhluk. Karena dia, kita bahas kemarin dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia itu makhluk yang paling sempurna. Maka tidak pantas untuk menundukkan dirinya kepada sesama makhluk. Kalau kita di sekolah ada rantai makanan, gitu kan? Manusia ini derajatnya paling tinggi, ya kan? Binatang ada yang memakan tumbuh-tumbuhan. Benda mati itu mengabdi kepada tumbuh-tumbuhan. Tanah, air itu memberi pasokan nutrisi, makanan untuk tumbuh-tumbuhan dan juga binatang dan juga manusia. Maka paling rendah dia ditundukkan, segala sesuatu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia. Bahkan matahari, bulan, langit semua itu ditundukkan untuk kepentingan manusia. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Benda mati itu memberi manfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Sedangkan tumbuh-tumbuhan itu nanti dimakan oleh hewan, juga manusia. Maka tumbuh-tumbuhan mengabdi, mempersembahkan dirinya untuk hewan juga manusia. Hewan ditundukkan
oleh manusia. Dia mengabdi oleh manusia. Ada yang dimakan manusia, ada yang dijadikan untuk membantu manusia juga. Untuk membawa peralatan, perbekalan dan lain sebagainya. Kalau dalam surat Luqman disebutkan alam tara annallaha yulijul laila fin nahari. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil laili, memasukkan siang ke dalam malam. Dan wasakhkhara syamsa wal qamara, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri ila ajalin musamma, semuanya beredar sampai waktu yang ditentukan. Wa annallaha bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Maka manusia tidak pantas tunduk kepada hewan, tidak pantas tunduk kepada pepohonan, tidak pantas tunduk kepada benda mati, bahkan tidak pantas tunduk kepada manusia, bahkan kepada malaikat tidak boleh menyembah kepada malaikat, tidak boleh menyembah kepada makhluk, hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, atau demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya. Nah, ini jawabul qasamnya. Yang tadi semuanya itu sumpahnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam, demi siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Bahkan demi Allah, demi dirinya sendiri, demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Apa isi sumpahnya? Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu macam-macam. Syatta bisa diartikan saling berlawanan, bisa diartikan saling berpencar. Berarti nggak ada yang sama, nggak ada yang satu jurusan, berbeda-beda, bermacam-macam. Sesungguhnya usaha kalian macam-macam, pekerjaan kalian bermacam-macam, kelakuan kalian bermacam-macam, sifat kalian bermacam-macam, usaha kalian bermacam-macam, dan tidak akan sama. Lalu dari yang bermacam-macam ini yang dibahas nanti di sini adalah dua hal yang bertentangan, yang kontradiktif, yang taat, yang maksiat, yang beriman, yang berpaling, yang kafir. Maka tidak akan sama orang yang taat dan orang yang tidak taat. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berpasang-pasangan. Kalau dalam surat Ar-Ra'd disebutkan ayat ketiga, wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan dialah Allah Subhanahu wa taala telah menghambarkan bumi ini sedemikian luasnya dan menjadikan di dalamnya di bumi ini, di atas bumi ini, wa ja'ala fiha rawasiya, gunung-gunung, wa anhara, dan sungai-sungai. Bukan kita tunduk kepada gunung, kepada sungai, tapi semuanya harus kita makmurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini. Maka penafsiran wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, atau demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, yang pertama menafsirkannya demi penciptaan laki-laki itu Nabi Adam, perempuan itu Hawa, istrinya. Ada yang menafsirkan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, laki-laki itu manusia, laki-laki, yang perempuan itu manusia yang perempuan, semuanya. Tidak hanya Nabi Adam. Tapi ada yang menerjemahkan, menafsirkan lebih luas, tidak hanya manusia, yaitu demi penciptaan laki-laki dan perempuan semuanya. Binatang ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang jantan, ada yang betina. Bahkan tumbuh-tumbuhan ada yang jantan dan ada yang betina. Demi seluruh makhluk ada yang jantan dan yang betina. Surat Ar-Ra'd, wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini, dan dari buah, dan setiap buah-buahan
Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya zaujaini itsnaini, berpasang-pasangan. Ada salak, ada yang jantan, ada yang betina. Maka ada bunga jantan, ada bunga betina. Yang penyerbukannya kadang harus dibantu. Seperti buah salak itu, seperti buah kurma. Kemudian yughshil laila an-nahara, dia yang menutupkan malam kepada siang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Adz-Dzariyat disebutkan wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu khalaqna zaujaini, kami ciptakan berpasang-pasangan, ada malam, ada siang. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kegelapan, ada cahaya. Ada kelezatan, ada kepahitan. Ada kesenangan, ada kesedihan. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan. Enggak ada yang sendirian. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian berpikir, ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang tiga tadi, demi malam, demi siang, demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian inna sya'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Ada yang taat, ada maksiat. Tapi ingatlah, kebenaran pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malam itu gelap gulita, malam ketika semakin pekat, semakin mencapai titik kepekatannya, kegelapannya yang puncaknya, maka itulah akan muncul cahaya. Dan nanti ketika cahaya muncul, maka kegelapan itu pasti akan sirna. Kenapa gelap? Karena tidak ada cahaya. Kenapa ada banyak kemaksiatan? Karena orang yang mengajak kepada cahaya tidak ada. Tapi kalau cahaya itu muncul, semua kegelapan, kebatilan pasti akan sirna. Maka di dalam surat Al-Isra disebutkan, ini kelanjutan dari perintah tahajud. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Dan katakanlah Muhammad, ketika kebenaran sudah datang, ketika siang itu muncul, ketika cahaya itu mulai menyinari, wa zahaqal batil, maka yang batil akan hilang. Innal batila kana zahuqa, yang batil, sesungguhnya yang batil itu pasti sirna, kalah oleh kebenaran. Mungkin dalam periode tertentu, waktu tertentu, kebenaran itu seakan-akan tidak menemukan jalannya, seakan-akan dikalahkan oleh kejahatan, seakan-akan dikalahkan oleh kejahilian, kebodohan. Tapi yakinlah, yang benar itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia ini, makanya di ayat ke-84-nya, yang tadi ayat 81 surat Al-Isra, ayat 84-nya, qul, katakanlah wahai Muhammad, qul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang, setiap manusia, kullun ya'malu, bekerja, beramal, ala syakilatih, sesuai dengan kekhususannya, sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan kecenderungannya. Cenderungannya maksiat ya maksiat, cenderungannya taat ya taat. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang lebih mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, siapa yang mengikuti petunjuk. Maka tidak akan sama
Nah, maka ayat-ayat berikutnya menggambarkan dua hal yang berlawanan ini. Ada yang mengikuti ketaatan, melakukan amal soleh, ada yang melakukan amal maksiat. Kalau dalam surat Az-Zumar ayat 9 disebutkan ada dua yang tidak sama. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan. Apakah sama dengan orang yang dolim itu? Orang yang qanitun, taat, tunduk, patuh, beribadah di malam hari, ana al-laili, sepanjang malam. Waktu malam dia gunakan untuk ibadah. Sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri, salat, menghamba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia salat? Kenapa dia taat? Kenapa dia beribadah? Kenapa dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Yahdarul akhirah. Dia takut azab di akhirat kelak. Wa yarju rahmata rabbih, dia yang dia harapkan hanya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Qul, maka ayat ini kelanjutannya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang mendapat petunjuk dengan orang yang tidak mendapat petunjuk? Apakah sama orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Jelas tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanya orang yang mau menggunakan akal sehatnya, yang memiliki akal sehat. Orang yang tidak tahu, kenapa? Karena dia tidak mau menggunakan akal sehatnya. Akal sehatnya tertutupi oleh hawa nafsunya, sehingga kebenaran yang datang kepadanya dia tolak. Dia tertutupi oleh hawa nafsunya. Tidak akan sama. Orang yang tahu dengan yang tidak tahu tidak akan sama. Kemudian disebutkan kalau dalam surat As-Sajdah ayat 18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fasik menggabungkan antara keimanan dengan kemaksiatan. Tidak sama. La yastawun, tidak akan sama. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam, berbeda-beda. Bahkan dalam surat Nun Al-Qalam, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kita akan menyamakan, menjadikan sama orang yang muslim dengan orang yang mujrim? Mujrim itu penjahat, orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan. Apakah sama kalau dalam surat Muhammad ayat 14, afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah sama orang yang berada dalam penjelasan yang terang, yang gamblang, yang jelas, mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan orang yang dihiasi, dianggap baik baginya perbuatan buruknya, amal jeleknya, su'u amalihi, wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mau menggunakan hati nuraninya, tidak mau menggunakan akal pikiran yang sehat karena tertutupi oleh hawa nafsunya. Maka tidak akan sama. Surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian aku mempunyai perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak mengatakan bahwa aku seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang aku ikuti adalah petunjuk, keterangan yang jelas, cahaya yang diwahyukan kepadaku. Qul, katakanlah, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat,
orang yang mendapat petunjuk dengan orang yang dalam kegelapan. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak mau berpikir? Bahkan sama dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawid dhulumatu wan nur. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat, dan apakah sama orang yang kegelapan dengan cahaya? Jelas tidak sama. Am ja'alu lillahi syuraka, apakah mereka menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, sesembahan selain Allah? Khalaqu ka khalqihi, yang mereka ciptakan seperti ciptaan Allah. Benda. Fatazabahal khalqu alaihim, maka menjadi samalah makhluk ciptaan itu bagi mereka. Qulillahu khaliqu kulli syai, katakanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Kemudian dijelaskan fa amma man a'ta wattaqa. Nah, ini golongan pertama. Sedangkan orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi apa? Tidak disebutkan. Ini fi'ilnya fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek tapi tidak disebutkan objeknya. Maka fa'amma man a'ta, barang siapa yang memberi dan bertakwa. Memberi apa? Memberi manfaat, memberi harta, memberi nafkah, memberi ilmu, memberikan tenaga, memberikan pikirannya, memberikan sumbangsihnya kepada siapa saja yang membutuhkan, tapi didasari wattaqo, dengan ketakwaan. Ada yang mengatakan ketakwaan itu adalah memberikan kejujuran, dengan kejujuran. Ada yang membahas secara umum, takwa itu yang menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, yang didasari dengan ketakwaan, taat kepada Allah. Kebaikannya, amal solehnya didasari dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan al husna. Makanya al husna itu banyak yang menerjemahkan, menafsirkan di sini adalah surga, balasan yang baik. Makanya dalam lagi-lagi surat Ar-Ra'd itu ayat 18, lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Orang yang menjawab panggilan Tuhannya, maka baginya adalah husna, balasan yang baik. Sedangkan walladzina lam yastajibu lahu, orang-orang yang tidak menjawab panggilan Allah, tidak mentaati Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, kalau mereka mempunyai seluruh apa yang ada di muka bumi ini milik dia, satu orang saja. Wa mislahu ma'ahu, dan semisalnya, berarti dua utuh bumi ini dengan seluruh isinya miliknya dia. Laftadau bihi, dia ingin menebus karena dia di neraka, menebus dirinya tidak bisa dia untuk menebus dirinya. Ulaika lahum su'ul hisab, mereka lah yang hisabnya buruk. Wa ma'wahum jahannam, lawannya surga, mereka tinggalnya di neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, sungguh itu sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat kembali. Ini akan kita lanjutkan selanjutnya habis adzan, insyaallah. Kita jeda sebentar adzan, kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Bismillah, kita lanjutkan. Tadi fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi dan bertakwa. Memberi apa? Tidak dijelaskan di sini, tidak disebutkan. Maka memberi segala kemanfaatan yang bermanfaat bagi siapa saja, tapi didasari, digandeng, diiri wattaqo, dengan ketakwaan. Tujuannya baik, niatnya baik, dan untuk kebaikan. Karena berat harta ini kan berat, pemberian itu berat. Kalau itu berupa harta, karena harta itu akan ditanya dari mana dan untuk apa.
Wa amman a'ta wattaqa. Orang yang memberi dan harus dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didasari wasaddaqa bil husna, percaya akan al husna, akan adanya surga. Jangan mengungkit-ungkit ingin dibalas di dunia. Makanya sering berulang-ulang saya sampaikan, gambarannya adalah ciri-ciri orang yang beriman itu ketika memberi dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira. Dan dia memberi makanan kepada yang dia dengan rasa cinta, suka memberi. Kepada siapa? Miskinan, orang miskin, anak yatim, tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi kalian itu hanya karena Allah. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Kami tidak ingin balasan dari kalian, bahkan ucapan rasa syukur pun tidak kami harapkan. Karena ayat ini, surat ini diturunkan di masa-masa Nabi SAW berdakwah, ketika orang Quraisy, kafir Quraisy itu sedang keras-kerasnya menindas orang-orang yang beriman. Ketika Bilal bin Rabah itu disiksa gara-gara dia masuk Islam. Ketika budak-budak yang lain itu masuk Islam, disiksa. Ketika keluarganya Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir, Ammar sendiri satu keluarga disiksa. Dan mati syahid pertama adalah perempuan Sumayyah, ibunya Ammar. Mati syahid kedua dalam agama Islam, membela agama Islam ini adalah Yasir, bapaknya Ammar. Dan Nabi SAW tidak bisa membela. Sobron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakum al-jannah, janji bagi kalian adalah surga. Di saat itulah, nah ayat ini, surat ini, ada yang mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Membeli para budak-budak yang disiksa itu dibebaskan. Membeli budak-budak itu dibebaskan atas dasar ketakwaan, atas dasar percaya akan adanya hari pembalasan, adanya surga. Jadi ya ini mungkin koreksi kepada orang-orang yang beramal, menjanjikan pasti dibalas di dunia. Tidak. Karena di sini wasaddaqa bil husna. Lalu bagian endingnya apa yang akan dia dapatkan? Mungkin di dunia dapat, tapi yang jelas wasaddaqa bil husna, yang di akhirat. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia jalan yang gampang. Mungkin di dunia digampangkan karena sedekahnya yang ikhlas, keluarganya sehat, bisnisnya lancar, anaknya cerdas, gampang diatur, keluarganya menjadi keluarga yang taat. Dimudahkan di dunia. Tapi yang lebih lagi adalah dimudahkan di akhirat. Maka dalam salah satu hadis disebutkan setiap hari malaikat itu ada yang berkata, ma min yaumin yusbihu al ibadu, tidaklah setiap hari di pagi hari, fihi illa malakani yanzilani, setiap hari pagi hari ada dua malaikat yang mengiringi seorang hamba
seorang manusia. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak, bersedekah, khalafan, ganti yang lebih baik. Satunya wa yaqulul akhar, yang satunya berkata malaikat Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berilah kepada orang yang mumsik, yang menahan, yang pelit, yang tidak mau memberi, talafan, hilang hartanya, hancur, binasa, sia-sia, nggak bisa dinikmati dan juga tidak bisa mendapat pahala. Fasanuyassiruhu lil yusra, kelak kami akan mudahkan dia untuk menempuh jalan yang gampang, dimudahkan urusannya di dunia dan lebih-lebih lagi dimudahkan hisabnya kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna, sedangkan orang yang bakhil, yang pelit dan merasa cukup kepada dari Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh ibadah, enggak butuh berdoa, enggak butuh nyembah Allah. Banyak orang yang mengaku Islam tetapi enggak mau sholat, puasa saja enggak mau. Wa amma man bakhila wastaghna, yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, mengaku Islam tapi enggak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya hari pembalasan, maka baginya fasanuyassiruhu lil usra, kami gampangkan jalannya untuk menempuh kesulitan, kesukaran, siksa, azab. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Barang siapa yang menerima catatan pahalanya, kitabnya di tangan kanan, maka kelak akan kami hisab dengan hisab yang mudah, gampang. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan bergembira. Sedangkan yang bakhil, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ini ayatnya ada dua, hampir mirip awalnya, yaitu surat An-Nisa ayat 37 dengan surat Al-Hadid ayat 24. Surat An-Nisa, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, orang-orang yang bakhil, sudah pelit, ngajak orang lain untuk ikut pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan mereka menyembunyikan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Kaya raya tapi hidupnya gersah terus. Aduh, ini bisnis sepi, oh ini enggak punya, ini sakit ini. Dia banyak hartanya tapi isinya adalah keluhan. Enggak pernah bersyukur. Ini enggak punya ini enggak punya itu. Mau begini enggak bisa, oh ini. Padahal orang yang lebih sengsara dari dia itu sangat banyak, tapi dia merasa mengeluh terus, nggak ada yang cukup baginya. Wa a'tadna lil kafirina azabam muhina, dan kami siapkan bagi orang-orang yang kafir seperti ini azab yang menghinakan kelak di hari kiamat. Surat An-Nisa. Kalau Al-Hadid disebutkan alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, orang-orang yang bakhil, yang pelit dan mengajak, menyuruh orang lain untuk bakhil. Wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyul hamid, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengannya. Barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, fa innallaha wal ghaniyul hamid, maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha terpuji, tidak butuh dengan orang seperti ini. Akhir yang kita bahas, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak bisa memberikan manfaat baginya hartanya ketika dia binasa, ketika mati, enggak dibawa, apalagi nanti ketika dia diazab di dalam neraka, tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada
yang bisa menolongnya. Maka sengsara orang yang wa amman utiya kitabahu bisyimali, dan orang yang menerima catatan hisabnya di tangan kiri, maka dia berkata fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, duhai celaka aku, seandainya enggak usah diberikan kitab ini kepadaku. Dia enggak mau terima kitabnya. Walam adri ma hisabiyah, aku enggak tahu hisabku kayak apa. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai celaka keputusan ini. Ma aghna anni maliyah, hartaku enggak bisa memberi manfaat apapun kepadaku. Halaka anni sultaniya, semua kekuasaanku, kekuatanku, daya dan upayaku sudah hilang, binasa, enggak ada apa-apanya. Halaka anni sultaniya khuduhu fahulluh tsummal jahima sallu, ambil dia, seret dia, dibelenggu, masukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Berarti pembahasan surat Al-Lail ini 2 kali insyaallah. Kita lanjutkan pekan depan. Kini sampai ayat keberapa? 11. Insyaallah kita lanjutkan Senin depan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa dibahas malam ini. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Astaghfirullah li wa lakum. Hal min soal, apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah. Hal min soal? Enggak ada? Nah, kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.